Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para calon asesor yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas untuk menyampaikan norma, kode etik, dan sanksi. Sebelum saya menjelaskan apa itu norma, kode etik, dan sanksi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akreditasi itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah yang atau madrasah yang dilaksanakan, kemudian memberikan pengakuan peringkat kelayakan, pemetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Untuk mencapai tujuan akreditasi itulah, makanya Bapak Ibu kita perlu memahami apa itu norma, kode etik, dan sanksi di dalam mengakreditasi ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memahami norma, kode etik, dan sanksi, pertama kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari ini. Tujuan ini adalah pertama adalah supaya asesor dapat memahami pelanggaran yang berpotensi dilakukan dalam pelaksanaan akreditasi. Yang kedua, memahami pentingnya implementasi dari norma, kode etik, dan sanksi. Dan yang ketiga, memahami konsekuensi pelanggaran norma, kode etik, dan sanksi. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan yang tepat mengenai upaya pencegahan pelanggaran norma, kode etik, dan sanksi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami apa sih pengertian tentang norma, kode etik, dan sanksi. Bicara dengan norma, itu merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan tentang perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kemudian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu lembaga atau instansi atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu norma dalam pelaksanaan akreditasi? Norma pelaksanaan akreditasi itu terdiri dari pertama, itu kejujuran. Di sini, sekolah menengah jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi. Sedangkan asesor jujur dalam melakukan pengamatan, wawancara, memvalidasi, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyusun rekomendasi. Sedangkan BAN provinsi jujur dalam melaksanakan audit dokumen, analisis data, memutuskan kelayakan untuk visitasi, validasi, verifikasi laporan asesor, serta dalam menetapkan status akreditasi. Kemudian yang kedua, untuk sekolah menengah adalah tidak bergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan. Sedangkan asesor tidak bergantung pada bantuan tekanan pihak lain dan pertentangan kepentingan, dan BAN provinsi tidak bergantung pada bantuan tekanan dan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme, di mana profesionalisme itu adalah pertama, untuk di sekolah menengah itu harus memahami pedoman prosedur operasional standar atau POS dan perangkat akreditasi. Sedangkan asesor memahami POS cakap menggunakan perangkat akreditasi, memberikan penilaian secara objektif, dan memberikan sasaran dan rekomendasi. Sedangkan BAN sekolah menengah provinsi memahami dan menjalankan tugas dan fungsi. Itu selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah untuk asesor
Memperlakukan sekolah menengah tidak memandang status sekolah, madrasah negeri atau swasta, kota atau desa, terakreditasi atau tidak. Sedangkan BAN provinsi berlaku adil dan tidak berlaku diskriminatif. Kemudian yang kelima adalah kesejajaran, di mana kesejajaran ini semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar. Dan yang keenam, keterbukaan. Sekolah menengah secara terbuka menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan BAN provinsi dan asesor transparan di dalam menyampaikan penjelasan baik itu norma, kriteria, standar, prosedur, atau mekanisme kerja, jadwal, dan sistem penilaian akreditasi. Nomor 7 adalah bertanggung jawab, mana kita harus misalnya sekolah menengah menyampaikan data, informasi dengan bertanggung jawab, sedangkan asesor memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah menjaga kerahasiaan. BAN SM provinsi dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah kode etik pelaksanaan akreditasi. Kode etik pelaksanaan akreditasi itu ada 6. Pertama adalah menjunjung kode etik sekolah menengah, provinsi, dan KPA adalah menjunjung tinggi objektivitas baik dalam niat, ucapan, maupun perbuatan. Nomor 2, memperlakukan sekolah atau madrasah negeri atau swasta jauh dan dekat dan status awal akreditasi secara adil. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkomunikasi, bersikap, dan bertindak. Dan yang keempat, menghindari kesepakatan dalam arti negatif dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar hak sebagai anggota badan akreditasi sekolah menengah provinsi maupun KPA. Nomor 5, membangun kerjasama sesama anggota BAN, SM provinsi, KPA. Dan yang keenam, mematuhi aturan yang berlaku bagi anggota BAN SM provinsi maupun KPA dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kode etik asesor. Sebagai asesor, Bapak Ibu pertama harus menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas baik dalam niat, ucapan, maupun perbuatan. 2, merahasiakan informasi tentang sekolah, madrasah, dan akreditasi. Memperlakukan sekolah atau madrasah negeri atau swasta jauh dan dekat atau status awal akreditasi secara adil. Nomor 4, menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkomunikasi, bersikap, dan bertindak. Kemudian 5, menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi. Yang keenam, menghindari kesepakatan dalam arti negatif dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar hak sebagai asesor. Dan yang ketujuh, membangun kerjasama tim asesor. 8, menyimak argumentasi yang disampaikan oleh responden. 9, memfokuskan pada pertanyaan terkait akreditasi. Dan terakhir, mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian kode etik sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dengan memberikan keterangan atau data dan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi nyata sekolah atau madrasah. Yang kedua, menghindari kesepakatan dalam arti negatif dengan tidak memberikan uang, barang, dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi sekolah atau madrasah yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi. Kemudian yang ketiga adalah mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat dan kondusif saat kegiatan visitasi. Dan yang terakhir, mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah atau madrasah dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya adalah bagi yang tidak
mentaati kode etik itu adalah kena sanksi. Adapun sanksi terhadap pelanggaran kode etik, pertama sanksi untuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Provinsi dan KPA adalah setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota BAN SM Provinsi akan ditentukan sanksinya oleh BAN SM berdasarkan laporan, data atau informasi, dan hasil kajian Komisi Etik BAN SM. Sanksi terberat yang akan diberikan adalah pemberhentian dari keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Menengah Provinsi. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPA akan ditentukan sanksinya oleh BAN SM Provinsi. Sanksi yang terberat yang akan diberikan adalah memberhentikan KPA oleh BAN SM Provinsi atas persetujuan BAN SM. Kemudian selanjutnya adalah sanksi bagi asesor. Sanksi bagi asesor ini ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai asesor, pelanggaran ringannya adalah diberikan surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data informasi dari BAN SM Provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka masuk kategori pelanggaran sedang. Sedangkan pelanggaran sedang itu diberikan surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data informasi dari BAN SM Provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Tidak diberi penugasan visitasi minimal 1 tahun oleh BAN SM, kemudian penundaan kesempatan mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh BAN SM atau BAN SM Provinsi. Sedangkan pelanggaran berat adalah dinonaktifkan sebagai asesor BAN SM melalui surat keputusan dari Ketua BAN SM. Kemudian, sanksi bagi sekolah atau madrasah. Sanksi bagi sekolah atau madrasah, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah akan ditentukan sanksinya oleh BAN SM berdasarkan laporan, data maupun informasi dari hasil kajian. Sanksi yang terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah atau madrasah yang melanggar kode etik. Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu Bapak Ibu pahami tentang norma, kode etik, dan sanksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.